Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada saat malam hari ini. Namun sebelumnya jangan lupa saudaraku, dukung kami dalam pelayanan dengan mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe, cukup 1 kali saja dan tidak perlu dibayar. Habis itu di like, di komen, dan di share atau dibagikan juga. Sekali lagi, dukung kami dalam pelayanan dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan tekan di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan ibadah live streaming ini, mari saudaraku sama-sama kita melayani Tuhan. Ajak nonton bareng teman-teman saudaraku, dibagikan juga supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati dalam pelayanan pada malam hari ini. Ini kami Bapa, ini kami anak-anakmu, kami datang di hadapanmu, kami mau bersyukur, memuji, memuliakan namamu Tuhan. Dalam Kau memberkati semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah live streaming ini dimanapun mereka berada. Bahkan Engkau memberkati jaringan internet supaya tetap dalam keadaan baik. Bahkan lampu PLN khusus yang ada di Sentan Jayapura supaya tetap dalam keadaan baik, lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis mengganggu suasana ibadah kami, mencoba menghalangi hadirat Tuhan turun bagi kami semua. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang memberikan kami urapan baru. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi
bagi kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahbiskan ibadah kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan saudaraku tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Serta ibadah live streaming ini saudaraku bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati pada saat malam hari ini lewat ibadah live streaming kita ini. Karena saudaraku, begitu banyak sekali orang-orang yang tidak pernah ibadah, bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tetapi bertahun-tahun saudaraku, ya, bertahun-tahun. Dan biar malam hari ini lewat ibadah ini mereka akan diberkati Tuhan. Mari kita naikkan pujian sukacita kita dari, coba carikan. Saya senang menaikkan pujian dari Papua. Kenapa? Karena lewat puji-pujian ini kita sedang memberkati tanah Papua. Bukan berarti kita nggak memberkati daerah kita masing-masing. Kita memberkati, tetapi sebagaimana yang saudaraku ketahui, supaya Papua ini juga masyarakatnya semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya.
saat malam hari ini. Amin. Yang walaupun pujian itu pujian khusus untuk Papua, tetapi bukan hanya untuk Papua, tetapi untuk kita semuanya, karena Papua itu adalah bagian daripada Indonesia, NKRI. Jadi semuanya Indonesia diberkati Tuhan lewat pujian kita pada malam hari ini. Haleluya. Mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Namun jangan lupa saudaraku, bagikan ibadah live streaming ini kepada teman-teman grup saudaraku atau kepada teman-teman Facebook saudaraku, dan saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Dan jangan lupa dukung kami dalam pelayanan dengan mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan tekan tombol subscribe, like, di komen, dan dibagikan juga. Saudaraku, kita akan belajar pada saat malam hari ini dari kegagalan Musa. Tokoh-tokoh Alkitab ada yang mengalami kegagalan awal-awalnya, pertengahannya, dan akhirnya mereka berhasil. Kalau tadi pagi firman Tuhan di dalam ibadah di grup WhatsApp itu mempelajari tentang kegagalan Simson. Awalnya Simson itu luar biasa bagus sekali perjalanannya. Tetapi di pertengahannya dia jatuh terpuruk di dalam dosa, tetapi di akhir hidupnya dia gaspol, dia pacu semangatnya, dia berseru kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga orang-orang Filistin yang dia bunuh lebih banyak dibandingkan waktu masih pertama kali dia ada di dalam panggilan Tuhan. Dan pada saat malam hari ini juga kita akan mempelajari tentang kegagalan Musa sebagai hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita buka dalam Bilangan pasalnya yang ke-20. Itu saudaraku bisa baca di rumah mulai dari ayat
1 sampai ayatnya yang ke-13. Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi kita tidak akan baca satu perikop ini semua, tetapi ayat-ayat yang penting saja yang akan kita baca. Kita akan lihat apa yang menjadi alasan bagi Allah untuk membuat Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Awalnya Allah sudah berkata kepada Musa, dan Alkitab juga mencatat, saudaraku, Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Ya, orang yang paling lembut hatinya. Artinya dia benar-benar memiliki hati Bapa. Saya mau berkata kepada saudara, setiap rumah tangga, apabila bapak-bapak punya hati Bapa, itu rumah tangga akan aman, saudaraku. Jangan sampai dalam keluarga, dalam rumah tangga, kehilangan sosok hati Bapa. Sehingga supaya anak-anakmu itu betah tinggal di rumah. Karena apa? Ada hati Bapa di dalam rumah itu yang memberikan kasih sayang. Jadi keluarga, anak-anak, istri tidak cukup hanya diberi uang. Tetapi yang paling utama adalah hati Bapa, kasih sayang. Itu yang paling diutamakan, saudaraku. Nah, Musa ini benar-benar dia memiliki hati Bapa, hati yang lemah lembut. Awalnya Allah sudah bilang, kau akan sampai ke tanah perjanjian. Pimpinlah bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Bawa ke tanah perjanjian. Tanah yang sudah aku siapkan untuk kamu. Di sana ada susu, madu, semua segala apa yang kamu inginkan ada. Dan kamu tidak akan perlu capek. Sebab di daerah itu apa yang menjadi kebutuhanmu semuanya ada. Tetapi Musa hanya diizinkan Tuhan melihat dari atas gunung kota Kanaan itu seperti apa. Hanya melihat saja. Bahkan juga bangsa Israel itu tidak sampai di sana. Hanya keturunannya saja, anak cucunya saja yang sampai. Tetapi mengapa sampai bisa Musa yang hatinya begitu lembut, yang sudah ditetapkan Tuhan, kenapa bisa berubah janji itu? Mengapa sampai Musa gagal sampai di tanah perjanjian itu? Alasan yang pertama adalah Musa marah kepada bangsa Israel. Kita lihat ayatnya yang ke-10. Ayat 10, bilangan 20 tadi, ayat 10 kita lihat. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Yang pertama membuat dia gagal adalah dia marah. Artinya adalah pada waktu itu Allah tidak mengizinkan Musa untuk marah kepada bangsa Israel. Yang walaupun ada di dalam yang walaupun ada di dalam kuasanya Musa pada waktu itu. Artinya di bawah perintahnya, di bawah komandonya dia. Tetapi pada waktu itu Allah tidak mengizinkan dia untuk marah. Ternyata saudaraku, marah pun tidak baik. Marah ini seringkali membuat kita gagal. Itu sebabnya mari kita itu menahan diri dari marah. Bukan berarti seorang pemimpin gak bisa marah. Bisa marah, saudaraku. Seorang pemimpin kalau gak bisa marah, dia tidak akan dihargai anak buah. Tetapi mari marah pada tempatnya. Saudaraku, Musa pada waktu itu marah tanpa ada perintah dari Allah. Dalam satu hari berapa kali kita marah, saudaraku? Ingat, ketika kita marah, ketika kita emosi, iblis yang akan bekerja.
Marahnya Musa pada waktu itu bukan lagi marah sebagai hati Bapa, tetapi dia marah dengan emosi karena melihat bangsa Israel itu tegar tengkuk. Berapa banyak di antara saudaraku yang sedang mengikuti pada live streaming ini oleh karena marah mengalami kegagalan. Dengan marah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Dengan marah, justru bertambah masalah. Amin. Saya ulang, dengan marah tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru masalah semakin bertambah. Setuju? Jadi buang marah, apalagi kalau marah-marah. Tidak boleh. Ya? Tidak ada gunanya marah, saudaraku. Apapun itu persoalanmu, jangan marah. Jangan marah. Amsal berkata, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon. Tetapi orang kaya berbicara dengan kasar. Artinya adalah, banyak orang kaya, nggak semua ya, banyak orang kaya bicara semena-mena terhadap orang miskin. Sementara orang miskin ini sudah bicara memelas, iya saya mohon ampun, saya mohon maaf, karena saya memang nggak bisa, saya nggak mampu. Nah, marah tidak boleh, apalagi marah-marah. Arti kata, marah yang bukan pada tempatnya. Yang kedua, yang membuat Musa gagal adalah Musa tidak diperintahkan Tuhan untuk memukul batu. Dia pukul batu itu. Karena pada waktu itu bangsa Israel haus. Mereka minta minum. Musa, kami haus. Dikit-dikit, Musa, kami lapar. Musa, kami ingin makan daging. Musa, kami lapar. Musa, kami haus. Dia marah. Dia pukul batu itu. Ayat 11 kita lihat. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Yang walaupun seolah-olah kelihatannya baik, dia pukul 2 kali lalu keluarlah air dari batu itu. Mata air keluar dari batu itu. Dan bangsa Israel minum mereka sampai puas. Sampai hilang dahaganya. Kelihatannya sih baik. Tetapi jangan lupa, Tuhan tidak menyuruh Musa untuk melakukan itu. Tuhan gak suruh. Sering kita sebagai anak-anak Tuhan juga gak diperintahkan, kita kerjakan. Disuruh gak dikerjakan, gak disuruh dikerjakan, terbalik-balik. Seperti anak-anak kecil kan banyak begitu. Jangan nak, jangan, gak boleh. Makin dilakukan. Ketika kita sudah lakukan, sudah. Dia berhenti, gak dia lakukan. Dalam satu pekerjaan pun juga, saudaraku, kalau Tuhan tidak suruh, jangan kerjakan. Sekalipun itu menurut saudaraku, bisnis itu akan baik. Pekerjaan itu akan baik. Perusahaan yang saudaraku buka itu mungkin menurutmu itu baik. Tetapi kalau Tuhan tidak suruh, jangan. Engkau akan capek sendiri, saudaraku. Jadi tanya dulu Tuhan. Anak-anak kumpulkan. Suami istri kumpul bersama dengan anak-anak. Bertanya, diskusi. Kira-kira kalau kita mau beli ini, mau beli mobil saja perlu saudaraku bertanya. Diskusi satu keluarga. Habis itu mobil apa yang kita mau beli? Baru itu tanya kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira engkau izinkan gak kami beli mobil Ferrari? Tuhan, engkau izinkan gak kami beli mobil Hilux 2 kabin? Ditanya, saudaraku. Jangan nanti engkau punya uang banyak engkau beli, habis itu kecelakaan terjadi dengan mobil itu. Usaha atau pekerjaan yang akan saudara kerjakan juga, mungkin saudaraku punya rencana, aduh kita mau buka usaha ini ya. Diskusi satu keluarga, habis itu tanya kepada Tuhan. Sepakat meminta. Amin. Kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan kerjakan. Ini Musa
melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, apa yang terjadi? Allah hanya berkata kepada Musa, suruhlah bukit batu itu. Arti kata hanya berkata saja. Artinya gini, bukit batu, keluarkan air supaya bangsa Israel minum. Hanya itu sebetulnya yang Tuhan mau perintahkan kepada Musa. Tetapi Musa tidak melakukannya. Kita lihat ayat 8b. Kita naik ke atas, ayat 8b. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Artinya adalah Musa sebenarnya hanya memperkatakan kepada bukit batu itu, perintahkan bukit batu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, ini contoh. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan engkau sakit penyakit keluar. Nah, jadi pada waktu itu pun sebenarnya Musa diperintahkan akan berkata demikian. Batu, oleh dalam nama Tuhanku yang aku percaya, keluarkan air dari bukit batu itu supaya bangsa Israel ini minum semuanya. Cukup hanya berkata demikian, tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena Musa pada waktu itu dia mulai ragu. Pada waktu itu Musa sudah mulai ragu. Mulai dia tidak percaya. Orang yang tidak percaya kuasa Tuhan, dia menciptakan jalannya sendiri. Itu kan yang dilakukan Musa. Dia menciptakan jalannya sendiri. Nggak diperintahkan pukul batu, dia pukul. Padahal cukup hanya berkata-kata saja. Orang yang tidak percaya akan menciptakan jalannya sendiri dan akan capek sendiri. Miliki keyakinan yang full, keyakinan yang sungguh, bahwa Tuhan mampu menolong di setiap persoalan. Hanya dikatakan tinggal duduk diam saja, jangan minta pertolongan kepada siapa-siapa. Biarkan Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk datang memberikan pertolongan kepada kita. Begitu engkau selesai berdoa, langsung mulai engkau berpikir, aduh siapa ya yang akan saya datangi, yang akan saya mintai tolong. Jangan saudaraku, capek. Capek saudaraku. Lepas dari masalah yang satu, datang masalah yang lain lagi. Habis itu datang lagi masalah yang lain. Keluar dari harimau. Sama saja. Bangsa Israel, ketika mereka berperang, mereka hanya tinggal duduk berdoa saja. Lalu yang pergi berperang Allah sendiri. Kocar kacir musuhnya dibuat oleh Allah. Dan mereka memperoleh kemenangan. Doakan saudaraku, apapun bentuk pergumulanmu, datang berserah diri kepada Tuhan. Pertama, mohon pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, miliki keyakinan, percaya bahwa Tuhan pasti menolong engkau. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang walaupun keadaannya sudah kepepet saudaraku, sudah mentok, aduh sudah mentok ini, sudah tiba waktunya, aku harus bisa selesaikan semuanya ini, tetapi masih belum ada jalan keluar. Lalu engkau menciptakan jalanmu sendiri. Jangan saudaraku, jangan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetapi waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Jangan pernah ragu kuasa Tuhan. Selanjutnya, alasan yang membuat Musa gagal ke Kanaan adalah dia tidak menghormati kekudusan Allah. Dengan dia marah di hadapan bangsa Israel
yang dia sudah tahu dan melihat, merasakan sendiri mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api yang menunjukkan bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Dia tidak menghormati kekudusan Allah dengan marah itu tadi. Dengan marah itu tadi, dia tidak menghormati kekudusan Allah. Berapa banyak kita tidak menghormati kekudusan Allah? Kita datang ibadah di gereja, sementara pendeta khotbah kita sibuk dengan HP. Berapa banyak yang seperti itu? Bahkan saya pernah melihat ada jemaat, sementara pendeta khotbah, dia sibuk main HP, main ludo. Itu jemaat yang saya layani sendiri, saudaraku. Betul. Itu jemaat yang saya gembalakan sendiri. Orang lain sibuk puji Tuhan, menari, melompat. Dia berdiri sibuk dengan ludo. Dan puji Tuhan jemaat itu sudah keluar dan tidak lagi menjadi jemaat di sini. Karena jemaat yang begitu memang lebih baik dia keluar daripada bikin batu sandungan, menjadi contoh yang tidak baik kepada jemaat yang baru datang. Orang sudah dalam hadirat Tuhan, mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, bersorak. Dia sibuk dengan ludo, duduk paling depan lagi, saudaraku. Itu tidak menghormati hadirat Tuhan, tidak menghargai hadirat Tuhan. Sementara khotbah, bunyi HP, kling, 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 baru diangkat. Ya, halo, ya, bagaimana? Bayangkan, saudaraku. Bayangkan kalau bupatimu sedang berbicara kepada engkau, baku hadap begini, tiba-tiba bunyi HP-mu, apa yang kau lakukan? Apakah engkau akan pergi mengangkat HP-mu? Pasti engkau bikin silent itu HP sebelum engkau berhadapan dengan bupati. Ini raja di atas segala raja yang memberikan kehidupan bagi kita, yang memberikan keselamatan bagi kita. Dia sedang berbicara pada waktu kita beribadah, pada waktu kita mendengarkan firman Allah, tetapi kita sibuk dengan gunting-gunting kuku lah, gigit-gigit kuku lah, cerita kanan kiri lah. Itu nggak menghormati kekudusan Tuhan, saudaraku. Orang sibuk penyembahan, angkat tangan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dia sibuk cerita sendiri ke kanan ke kiri, buka-buka HP. Ada apa di HP-mu itu? Bikin silent sebelum masuk ke dalam gereja, atau nonaktifkan dia supaya tidak mengganggu suasana hatimu untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai perjalanan iman kita gagal hanya karena dosa seperti yang dilakukan oleh Musa ini tadi. Marah tidak pada tempatnya, melakukan apa yang Tuhan tidak suruh, tidak percaya, dan tidak menghormati kekudusan Allah. Jangan sampai kita gagal dalam perjalanan iman kita. Dunia engkau dapat, tetapi sorga engkau tidak dapat. Sia-sia, saudaraku. Sia-sia. Dan saya percaya semuanya kita yang mendengarkan firman Allah pada malam hari ini, semuanya kita pasti berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Pertandingan iman yang kita lakukan ini, tujuannya adalah untuk kita bisa mencapai garis finish, yaitu sorga. Mari berjuang kita. Apapun yang ada di sekitar kita, jangan hiraukan itu. Konsentrasi di hadapan Tuhan untuk meraih mahkota kemuliaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan.
pertandingan iman. Biar kita menjadi juara satu dari segala-galanya. Berjuanglah untuk mencapai garis finish, untuk memperoleh mahkota kemuliaan. Jangan perhatikan kiri kanan yang membawa kegagalan. Tanggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Jangan pernah memiliki keraguan akan kuasa-Nya. Masuk dalam hadirat Tuhan dengan kekudusan. Hargai kekudusan Tuhan. Hargai kekudusan Tuhan. Ketika engkau sedang mendengarkan firman Allah, pada waktu itu Tuhan sedang berbicara, maka engkau harus menghargai Dia. Kembali katakan dari awal pujian ini. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, sehingga kami mengerti apa kehendak-Mu bagi kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, dan tidak sedikit pun meragukan kuasa-Mu, kebaikan-Mu. Bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, tetapi bagi-Mu mungkin Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Biar itu mendarah daging dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman. Siapapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, bahkan mungkin mereka akan memutar ulang kembali, Engkau memberkati mereka. Di segala kebutuhan, di segala pergumulan, di segala persoalan, Engkau menjawabnya Bapa. Mereka yang sedang sakit, mari Engkau sembuhkan. Apakah mereka sakit tenggorokan, sakit pada telinga, sakit pada kepalanya, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Mereka yang sedang tergeletak di tempat tidur, tidak berdaya oleh karena sakit, kami percaya kuasa Roh Kudus menghampiri mereka. Tangan-Mu yang berlobang paku itu menjamah tubuhnya dan mengangkat semua rasa sakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Persoalan di dalam kehidupan keluarga antara suami istri Engkau pulihkan. Ekonomi Engkau pulihkan. Hubungan orang tua dengan anak Engkau pulihkan Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, jangan Engkau biarkan kehilangan kasih Bapa. Sebab itu di setiap rumah tangga, Bapa-Bapa dalam rumah tangga, biar mereka memiliki hati Bapa, hati yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah Engkau memberkati kami semua. Apapun kebutuhan kami anak-anak, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, usai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa dukung kami dalam pelayanan dengan mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Saya mohon supaya saudaraku tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Ibadah live streaming ini ajak nonton bareng teman-teman yang lain, bagikan di grup ataupun di teman-teman Facebook saudaraku supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Selamat malam, jangan lupa dukung terus kami di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Shalom.